Check this out. Kejadian yang sama pun terulang kembali. Zhang Yi beserta yang lainnya pun mengambil semua barang milik Tianyi beserta ayahnya. Mereka berdua benar-benar diperas habis, bahkan pakaian pun tak terlewatkan. Zhang Yi beserta yang lainnya pun sangat puas atas harta yang begitu banyak. Master Yue Yao pun sedih karena merasa telah merusak mereka, dan sementara itu, Basian segera mengajak Tianyi pergi, jelas dengan perasaan kesal. Zhang Yi dan yang lainnya pun mengucapkan selamat jalan untuk mereka dan meminta mereka untuk membawa lebih banyak harta dalam kunjungan mendatang. Mengenyampingkan itu, Yu Yao pun kemudian meminta Zhang Yi untuk menggunakan darah Raja Barbar secepat mungkin. Zhang Yi pun menurutinya, dan secara tak terduga, Master Yu Yao pun kemudian menawarkan sebuah bantuan. Dia meminta Zhang Yi untuk menemuinya nanti malam untuk menyempurnakan darah Raja Barbar tersebut. Zhang Yi pun jelas kegirangan mendengar itu, seperti biasa, dia pun menurut dengan pikiran liarnya. Yang brutal, waktu pun cepat berlalu. Xin pun berpindah ke Tianzong atau Sekte Surgawi. Sui Ji pun kemudian bertanya padanya tentang, mengapa kembali setelah berkhianat. Ye Haoran pun hanya menjawab mengatakan jika memiliki strateginya sendiri, dan Sui Ji pun menghela napas. Nampaknya, dia itu sudah mulai meragukan Ye Haoran. Dia bahkan merasa jika penyelamatannya sebelumnya itu tidaklah tulus. Ye Haoran pun akhirnya sampai ke ruangan Sang Master Sekte. Dia pun langsung membuka pintu tanpa permisi dan menemukan Sang Master Sekte yang sedang bermeditasi. Sang Master pun seketika murka melihat Ye Haoran karena terlebih sudah mendengar jika Ye Haoran itu membuat masalah di luar. Master Zhou Di pun langsung melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia bertanya pada Ye Haoran, yang begitu berani kembali. Kau itu tidak menghormatiku, bahkan gagal mendapatkan darah Raja Barbar. Kau itu sungguhlah sangat memalukan. Kau bahkan membuang tubuh suci pupil ganda yang bagus. Ucapnya, dan secara tak terduga, Ye Haoran pun kemudian justru berlutut meminta maaf. Ye Haoran pun kemudian berbohong, mengatakan jika telah mendapatkan darah Raja Barbar dan ingin menyerahkannya. Zhou Di pun langsung melunak mendengarnya, dia segera menyuruh Ye Haoran berdiri. Dia pun bertanya tentang, di manakah darah Raja Barbar tersebut. Dan Ye Haoran pun kemudian langsung mengeluarkan sebuah kotak. Zhou Di pun tertawa senang melihatnya, terlebih Haoran juga sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun kekuatan spiritual. Singkatnya, dia itu percaya jika Ye Haoran datang dengan tulus. Dia pun hendak mengambil kotak tersebut, namun tiba-tiba Ye Haoran membukanya lebih dulu sembari mengaktifkan pupil ganda. Ye Haoran pun tertawa, meminta gurunya itu merasakan kasih sayang darinya. Dia pun melesatkan sebuah pisau tepat ke perut Master Zhou Di. Master Zhou Di pun terkejut oleh karena serangan dadakan tersebut, terlebih dia tahu betul jika pisau tersebut merupakan pisau penyegel yang dulu pernah dia berikan pada Aan sebagai pelindung. Itu adalah pisau yang tepat, seperti dengan namanya, yaitu pisau yang mampu menyegel kekuatan spiritual. Zhou Di jelas panik akan hidupnya, namun Ye Haoran tak peduli sedikit pun. Kau itu hanyalah bisa menikmati hasil dari orang lain, kau itu tidaklah layak menjadi guruku terlebih memimpin Sekte Tianzong, ucap Ye Haoran, yang kemudian menggunakan teknik kayu ilahi pengendali darah. Semburan darah itu pun masuk ke dalam kepala Master Zhou Di. Dia pun meringgi kesakitan tanpa bisa melawan. Melihatnya itu pun, Ye Haoran tertawa senang karena rencananya untuk mengendalikan Master Zhou Di telah berhasil. Begitu juga Sui Ji pun ikut senang melihatnya karena itu adalah pertama kalinya Ye Haoran menunjukkan perasaannya. Setelah melakukan hal besar, Ye Haoran pun kemudian bangkit berdiri. Dia menyatakan tekadnya untuk membalas dendam, dan Xin pun setelahnya berpindah ke sisi Zhang Yi yang sedang menuju ke Gunung Yuying untuk menemui Master Yue Yao. Dia pun akhirnya sampai dan menemukan Master Yue Yao yang sedang duduk di atas ranting pohon. Pikiran liarnya pun seketika kambuh. Dia sangat senang karena Master memilih tempat yang sepi. Apapun itu, Master Yue Yao pun kemudian menyapanya dengan ekspresi yang serius. Dia bertanya pada Zhang Yi, mengapa bisa terlambat? Dan Zhang Yi pun segera meminta maaf, dan Zhang Yi pun meminta Master Yue Yao untuk langsung ke tujuan utama saja daripada membuang waktu. Dan Master Yue Yao pun kemudian memintanya untuk segera duduk. Zhang Yi pun panik oleh karena pikirannya sendiri. Dia bertanya tentang untuk apa itu. Master Yue Yao pun memintanya untuk menyingkirkan pikirannya tersebut.
Dia pun menegaskan jika hanya menyuruhnya duduk di tanah untuk memulai penyempurnaan. Zhang Yi pun akhirnya menurut. Master Yu Yao pun kemudian memulai penjelasannya. Pada intinya, Master Yu Yao itu memilih Gunung Yuying adalah dikarenakan darah Raja Barbar itu sangatlah kuat untuk memurnikannya. Memang, diperlukan energi yin murni dari bulan purnama, sehingga begitulah malam ini memanglah waktu terbaik. Master Yu Yao pun kemudian meminta Zhang Yi segera bersiap karena akan menggunakan formasi untuk membantu mengumpulkan energi yin. Formasi itu sendiri bernama penarik Tianyin. Itu seperti sebuah transfer energi dari bulan ke Master Yu Yao dan kemudian ke Zhang Yi. Dan benar saja, seketika itu pun Zhang Yi merasakan banyak energi yin berkumpul di dalamnya. Dia pun terkejut, kagum, karena begitulah itu pertama kali bagi Zhang Yi untuk merasakannya. Apapun itu, Master Yu Yao pun kemudian memulai tahap penyempurnaan. Zhang Yi pun tertawa senang karena semuanya menjadi lebih mudah dan tidak melelahkan atas bantuan sang master. Zhang Yi pun kemudian mulai berfokus. Dia pun menyerap energi darah Raja Barbar yang telah dimurnikan dengan energi. Prosesnya pun berlangsung cepat. Darah Raja Barbar pun kemudian hancur oleh karena seluruh energi di dalamnya telah habis. Zhang Yi pun tertawa setelahnya karena meskipun gagal menembus ranah Nasen Soul, dia berhasil menembus satu puncak dari ranah spiritualis. Jadi, begitulah tiap ranah itu ada tahapannya, meski belumlah jelas. Dan apapun itu, sebuah ide pun kemudian muncul dalam pikiran Zhang Yi untuk memanfaatkan kesempatan. Dia kemudian pura-pura masuk ke dalam keadaan iblis atau seperti efek akibat kesalahan penyerapan. Master Yu Yao yang cemas pun kemudian segera berlari mendekati Zhang Yi. Dia pun cemas karena Zhang Yi menggunakan mantra pemblokir nafas. Master Yu Yao pun kemudian langsung membawa Zhang Yi ke kediamannya karena dia ingat jika memiliki pil yang mampu membersihkan energi, sementara Zhang Yi jelas kegirangan. Apapun itu, mereka pun akhirnya sampai di kediaman Master Yu Yao. Master Yu Yao pun segera membawa Zhang Yi masuk ke dalam, jelas saja membuat Zhang Yi semakin berpikir liar. Yu Yao pun kemudian memeriksa denyut Zhang Yi, dan dia pun tersentak karena darah dalam tubuh Zhang Yi masihlah berjalan, sehingga begitulah Yu Yao pun sadar telah ditipu olehnya. Dia pun kemudian berniat untuk memberinya hukuman, kemudian segera beranjak. Dia pun menginjak tangan Zhang Yi. Zhang Yi pun hanya bisa terdiam, merasa akan rasa sakit tersebut, karena sekalipun dia ingin menangis, dia tak bisa melakukannya. Yu Yao pun kemudian naik ke kasurnya. Dia berniat untuk membiarkan Zhang Yi tidur di atas lantai sebagai hukuman, dan begitulah dia benar-benar tidur setelahnya. Zhang Yi pun bingung melihat itu. Dia bertanya-tanya, apakah mungkin Master Yu Yao telah menyadari kepura-puraannya. Singkat cerita, waktu pun cepat berlalu, pagi pun akhirnya datang. Zhang Yi pun terbangun dari tidurnya. Dia merasa pegal karena tidur di atas lantai. Zhang Yi pun akhirnya beranjak dari tidurnya. Dia merasa kecewa atas dirinya sendiri yang bahkan tak berani melakukan apapun, sembari melirik Master Yu Yao yang masih tidur, dan begitulah. Pikiran pembohongnya seketika kambuh karena kebetulan posisi tidur Master Yu Yao itu memang menggoda. Zhang Yi pun mendekat tanpa sadar dan secara tak terduga. Master Yu Yao pun kemudian berbalik dan membuka matanya. Zhang Yi pun berteriak, sangat terkejut. Dia sangat ketakutan. Yu Yao pun kemudian langsung ke intinya. Dia bertanya pada Zhang Yi, bagaimana rasanya tidur di lantai? Apa kau pikir trik bodohmu itu bisa membohongiku? Ucapnya. Zhang Yi langsung bersujud meminta maaf. Dia sadar tak bisa mengelak lagi. Jauh di lubuk hatinya, dia pun terkejut. Dia tak menyangka justru dipermainkan dengan permainannya sendiri. Namun, apapun itu juga, Yu Yao tidak membahasnya lebih jauh. Dia pun kemudian mengalihkan topik karena ada hal yang lebih penting. Nampaknya dia cukup kecewa karena Zhang Yi berhasil menembus ranah Nasen Soul, meski dengan darah Raja Barbar. Dia pun kemudian memberikan saran kepada Zhang Yi untuk lebih memberikan penekanan pada penanda tubuh sucinya, kemudian dia pun mulai membahas tentang hukuman, karena Zhang Yi berani membohonginya, bahkan membiarkan Ye Haoran mengambil tugas pemberiannya. Zhang Yi pun terkejut karena masternya membawa masalah tersebut. Dia berpikir jika seharusnya Master Yu Yao sendiri jugalah yang mampu menghentikan Ye Haoran. Zhang Yi pun berpikir jika itu mungkin disengaja oleh Master Yu Yao, demi memisahkan dirinya dengan Sui Ji.
Dia merasa jika rencana Master Yu Yao itu sungguh luar biasa. Apapun itu, Master Yu Yao pun kemudian bertanya pada Zhang Yi tentang bagaimana cara dia menebus hal tersebut. Dia ingin Zhang Yi berjanji mungkin, atau akan dipenjara. Zhang Yi pun kemudian meminta maaf sekali lagi. Dia pun berjanji akan merebut kembali tas tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada niatan sama sekali dengan wanita di dalamnya. Master Yu Yao pun langsung menolak gagasan Zhang Yi tersebut, karena dia ingin lebih dari sekedar membawa tasnya saja. Singkatnya, dia ingin membalas dendam. Dia ingin Zhang Yi mengambil lebih banyak harta karun di Sekte Surgawi, Zhang Yi pun langsung menyetujuinya, karena begitulah keduanya memiliki pemikiran yang sama tentang keserakahan. Zhang Yi pun menjadi semakin bersemangat, terutama karena kini dia memiliki lebih banyak alasan untuk menyerang Ye Haoran. Master Yu Yao pun kemudian menamparkan Zhang Yi, seolah merasa bangga atas tekadnya tersebut. Dia pun memberikan nasihat pada Zhang Yi agar tetap tenang. Dan pada saat yang sama, tiba-tiba seseorang membuka pintu. Dia adalah Chen Yu, yang datang dengan wajah panik karena Sekte Surgawi telah menyerang Sekte Dao. Begitulah, dia jelas sangat terkejut karena tidak menyangka Zhang Yi akan ada di kamar Master Yu Yao, apalagi keduanya terlihat sangat dekat. Namun, apapun itu juga, Master Yu Yao tidaklah peduli, karena serangan Sekte Surgawi justru mendukung keputusannya. Begitu juga Zhang Yi pun memiliki pikiran yang sama, karena jelas serangan Sekte Surgawi itu memberinya lebih banyak alasan untuk berperang. Apapun itu, Xin pun berpindah setelahnya ke gerbang masuk Sekte Dao. Perang sudah pecah di sana. Para murid Sekte Dao bertahan atas serangan Sekte Surgawi. Loyan sudah ada di sana, di garis depan, bersama dengan dua tetua penjaga sekte. Mereka terlihat mampu mengatasi musuh, namun pada saat yang sama juga merasa aneh karena murid Sekte Surgawi itu memiliki aura iblis yang kuat. Sehingga, begitulah, mereka menduga bahwa Sekte Surgawi sedang dikendalikan. Beralih ke sisi lain, Bai Ze pun ternyata juga ikut andil dalam pertarungan. Dia mengambil komando atas beberapa murid, dan menyuruh mereka untuk mempertahankan formasi pedang bangau, karena itu sangat bagus untuk menyerang dan bertahan. Dan begitulah, para murid pun mengikutinya karena mereka tahu bahwa Bai Ze itu adalah reinkarnasi. Begitulah, sejauh ini Sekte Dao masihlah dapat bertahan. Dan di tengah-tengah itu pun, beberapa orang kemudian datang dengan mencolok. Mereka menghabisi musuh dengan sebuah serangan gabungan. Mereka pun dengan cepat menjadi pusat perhatian, karena benar saja, mereka adalah Zhang Yi dan Master Yu Yao. Para murid pun terkagum oleh kedatangan mereka, terlebih karena Zhang Yi itu begitu tampan dan keren. Apapun itu, Master Yu Yao pun kemudian memberikan komando. Dia menyuruh para murid untuk menyerang balik Sekte Surgawi yang telah memulai masalah. Sementara itu, Zhang Yi dengan cepat menyadari kondisinya. Dia pun menduga bahwa Sekte Surgawi pasti dikendalikan oleh Ye Haoran, karena memiliki aura darah yang pekat. Dan pada saat yang sama pula, sebuah portal kemudian terbuka di atas langit. Seseorang pun muncul dari portal tersebut, menyambut Master Yu Yao yang akhirnya menunjukkan diri. Dia tidak lain adalah Master Zhou Di, yang jelas sedang dikendalikan. Dia pun kemudian menyatakan perang kepada Sekte Dao. Melihat itu, Zhang Yi jelas sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Haoran bahkan berhasil mengendalikan Master Zhou Di. Begitu juga dengan Master Yu Yao. Dia merasa sedikit cemas, karena dia tahu bahwa kekuatan mata Zhou Di itu akan meningkat jika sedang kehilangan akal sehat. Dan beralih ke sisi lainnya, sebuah portal pun tiba-tiba muncul dari sisi yang lain. Kali ini, yang muncul adalah King Lian. Dia menyatakan ketidakterimaannya pada Master Yu Yao, yang dia panggil Nenek Peot karena tidak mengajaknya dalam pertarungan. Melihatnya, Zhang Yi pun terdiam malu, entah karena alasan apa. Dan apapun itu, King Lian pun kemudian langsung menghadapi Master Yu Yao, yang bertanya padanya, apakah ingin membantu Sekte Surgawi. King Lian pun tertawa menanggapinya. Dia pun menjelaskan bahwa maksud kedatangannya justru sebaliknya, dia menawarkan bantuan, karena memiliki musuh yang sama, yaitu Sekte Surgawi. Dan Master Yu Yao pun langsung menolak tawarannya tersebut. Dia menyatakan jika dirinya sendiri sudah cukup melesat menyerang Master Zhou Di. Namun, King Lian ternyata sama sekali tak peduli akan hal tersebut.
Dia pun kemudian langsung menangkap Zhang Yi sembari memberitahu Master Yue Yao jika akan kawin lari dengannya dan masuk ke dalam sekte surgawi. Maksud King Lian ini, seperti dia ingin meminta izin untuk menyerang duluan, namun begitulah pemilihan katanya, sungguhlah membingungkan. Master Yue Yao pun jelas marah mendengarnya karena King Lian ini berani bermaksud menculik muridnya. King Lian pun kemudian langsung membawa kabur Zhang Yi, namun Master Yue Yao tak bisa mengejarnya karena dihadang oleh serangan Master Zhou Di. Zhang Yi pun kemudian memberikan penawaran pada King Lian. Dia berjanji akan memberikan hadiah jika King Lian mau menuruti perintahnya saat di sekte surgawi. King Lian pun tertawa senang mendengar itu. Dia penasaran dengan hadiah apa yang ingin Zhang Yi berikan, namun begitulah, Zhang Yi tentu tak memberitahunya secara langsung. Dia pun merasa lebih percaya diri karena memiliki dukungan kuat yang patuh apapun itu. Setelahnya, berpindah ke sekte surgawi, di mana seorang tertawa atas keberhasilannya menjadi seorang penguasa sekte. Dia jelas tidak lain adalah Ye Haoran. Sui Ji pun kemudian bertanya padanya, apakah benar yakin pasukan sekte surgawi dapat mengambil alih sekte Dao? Namun, Ye Haoran sama sekali tak peduli. Apa yang dia inginkan ternyata adalah hanya kekacauan. Dia hanya ingin setidaknya membuat Zhang Yi terluka. Ye Haoran pun kemudian meminta Sui Ji untuk tak perlu menyembunyikan dirinya lagi karena ingin dunia mengenalnya sebagai seorang penasehat. Sui Ji pun menghela napas. Mendengar hal tersebut, jelas karena kecewa, ia bertanya pada Ye Haoran tentang mengapa tidak memanggilnya kakak, namun Ye Haoran acuh tak acuh. Namun, apapun itu, Sui Ji tidaklah membahasnya lebih jauh karena teringat akan suatu hal yang lebih penting. Dia pun kemudian memperingati Ye Haoran dengan adanya kemungkinan serangan tiba-tiba. Dia ingin Ye Haoran memperkuat gerbang gunung sekte surgawi atau mungkin seperti sebuah gerbang masuk. Ye Haoran pun dengan sangat percaya diri meminta Sui Ji untuk jangan khawatir. Dia yakin jika itu sudah sangat kuat, bahkan seekor semut pun tak bisa masuk. Namun, kepercayaan dirinya itu seketika lenyap dengan seorang murid yang melaporkan adanya serangan diam-diam di Istana Harta Karun. Murid itu melaporkan jika penyerang itu adalah Zhang Yi beserta seorang penyihir tua. Jelas membuat Ye Haoran sangat terkejut. Dia tidaklah terima atas kegagalan rencananya. Dia pun menjadi semakin ingin membunuh Zhang Yi dan bertekad untuk tidak membiarkannya lolos dan beralih ke Istana Harta. Terlihat para murid sekte surgawi telah dipecundangi, bahkan pakaian mereka pun telah dirampas. King Lian yang bingung pun kemudian bertanya pada Zhang Yi, mengapa berfokus mencari harta daripada membunuh musuh. Dan Zhang Yi pun menjelaskan jika harta itu juga tak kalah penting. King Lian pun merasa kesal oleh jawaban tersebut, namun dia menahannya sekuat tenaga karena iming-iming hadiah spesial. Dan saat berikutnya, Yuran pun kemudian datang. Dia menegur Zhang Yi yang telah berani menyusup ke sekta surgawi, sementara Sui Ji menyapanya. Zhang Yi pun kemudian membalas salam mereka, dan tiba-tiba sistem pun berbunyi memberikan misi baru. Itu meminta Zhang Yi untuk merebut kembali tasnya dengan keberhasilan berupa 40 poin kekuatan sihir. Hukuman kegagalan adalah King Lian menjadi gila dan akan menganiaya host seperti orang gila dengan batas waktu 1 jam. Terlihat seperti sebuah hukuman yang mengerikan, namun melihat itu Zhang Yi justru merasa senang, entah apa yang dipikirkan tersebut. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan komen, agar Mimin semangat untuk membuat video selanjutnya.